Halo, assalamualaikum pada teman-teman semua, masyarakat semua yang pada saat ini saya Dr. Doni Wicaksana yang ada di Puskesmas Mejobo ingin menyampaikan mengenai kegiatan atau mengenai kesehatan tentang boyoen. Boyoen itu adalah istilah Jawa, tapi di kesehatan itu namanya low back pain, rasa nyeri di punggung. Nah, ini sering terjadi pada masyarakat, pada pekerja, pada orang lain. Semua usia bisa mengalami hal tersebut. Nah, boyoen ini disebabkan oleh ada dua, disebabkan oleh trauma dan non trauma. Nah, organ yang diserang ini ada 5. 1, tulang punggungnya, saraf yang ada di punggungnya, otot-otot punggung, terus organ di sekitar punggung, antara lain adalah seperti ginjal, seperti usus, dan organ-organ reproduksi yang ada di manusia. Yang kelima adalah psikologis. Ya, psikologis itu bukan karena organnya, tapi karena gangguan atau jiwa kita merasa terganggu. Kita merasa ada sakit pada titik-titik tertentu. Kali ini saya mau menerangkan bahwa penyakit boyoen ini atau low back pain atau nyeri punggung ini disebabkan oleh non trauma. Non trauma bisa karena penyakit dan bisa karena kebiasaan. Saat ini yang saya bahas adalah masalah kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang atau kebiasaan pada posisi yang salah ini akan menyebabkan rasa nyeri pada punggung pasien atau pada orang tersebut. Apa saja sih? Salah satunya, kebiasaan kita ketika kita duduk. Kita duduk tidak secara ergonomis atau duduk dengan posisi tubuh kita yang tidak seimbang, atau posisinya, mohon maaf, kadang kita menyamping atau menumpukan pada sumbu punggung yang tidak pada posisi yang tepat. Ini sehingga apa? Sehingga tubuh atau tahanan kita pada titik sumbu tersebut. Nah, titik sumbu tersebut itu pada punggung kita. Nah, ini kalau kita lakukan secara repetisi atau berulang-ulang, maka akan menimbulkan rasa nyeri atau gangguan nyeri pada titik tersebut. Yang kedua adalah kebiasaan kita, khususnya bagi laki-laki, itu menaruh dompet ya. Menaruh dompet di celana bagian belakang. Nah, dengan adanya dompet atau adanya benda yang di belakang kita ketika kita duduk, maka posisi tubuh kita atau posisi punggung kita itu tidak rata. Bahasanya miring atau jomplang. Sehingga posisi sumbu pada tubuh kita menjadi tidak seimbang. Maka tekanan atau tekanan terbesar pada sumbu tulang tersebut. Nah, ini kalau kita lakukan berulang-ulang, ya kita pastinya akan merasa nyeri. Dan yang ketiga, gerakan yang kita sering salah adalah ketika kita menyapu. Kegiatan menyapu kegiatan sehari-hari, tapi ketika kita menyapu, posisi punggung kita itu membungkuk, mohon maaf, mungkin seperti gambar di sini ya, gambar di sini. Nah, kegiatan menyapu ini kalau dilakukan secara berulang-ulang itu sama saja memberikan tahanan pada sumbu punggung. Sehingga apa? Akan memberikan rasa nyeri pada punggung tersebut. Terus selanjutnya adalah kita memakai atau membawa tas. Seringkali ibu-ibu ini, kalau ibu-ibu sosialita atau ibu-ibu yang sering membawa tas yang besar ya, sudah membawa tas besar, bawa minuman ya toh, sama membawa buku-buku tugas ya toh,
itu dengan mencangklongkan pada salah satu tangan atau bahu ya, bahu ini juga akan memberikan efek atau dampak ya pada ketidakseimbangan sumbu pada punggung itu. Nah, kalau seandainya ditaruh di sini ya, itu kita miring di sini terus. Nah, kalau kita lakukan terus dengan membawa tas, wah ini tidak ada tasnya ya. Kita membawa tas seperti ini, pastinya ya bentuk tulang ini akan menyesuaikan, akan miring ke sini. Sama ketika kita dibawa ke ke kiri, sama. Maka membawa tas ini lebih baik dengan ditenteng secara bergantian. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak sering menggunakan tas punggung. Nah, tas punggung kadang karena banyaknya tugas, banyaknya mata pelajaran, dan banyaknya materi yang dibawa, itu kadang beban punggungnya itu semakin besar. Sama hal ini akan menyebabkan sumbu pada tulang belakang ini menjadi tekanan. Hal ini juga bisa menyebabkan rasa nyeri. Nah, untuk itu kegiatan yang preventif atau pencegahan yang bisa kita lakukan seminimal mungkin ya tadi, yang pertama, kalau kita membawa dompet ya kita sekarang pakai dompet yang tempat tas bisa yang dicangklong ya, yang kecil ya, bukan tas yang besar ya, tas yang kecil atau yang ditenteng. Terus kalau tetap menggunakan dompet ya isinya jangan terlalu banyak semuanya di bawah ya, itu juga akan semakin tebal dompet yang ditaruh di celana ya, maka dia posisinya akan lebih, kemiringannya akan lebih tinggi. Dampaknya apa ya? Dampaknya kalau dilakukan secara terus-menerus ya juga akan rasa nyeri. Yang pertama tadi yang saya sebutkan adalah posisi duduk. Nah, ini posisi duduk. Posisi duduk ini harus ergonomis, di mana posisi tubuh mungkin seperti gambar ya, gambar yang ada di sini ya, gambar di sini ya. Tuh, jadi tegak lurus ya, dan dalam duduk lakukan gerakan peregangan ketika 3-4 jam. Jadi setelah duduk kita 3-4 jam, kalau seandainya kita pekerjaannya duduk, setelah 3-4 jam kita harus melakukan peregangan. Hal ini juga akan mengurangi terjadinya nyeri di kemudian hari. Dan yang terakhir tadi adalah cara menyapu. Seringnya dengan menyapu dengan orang seperti yang jongkok tadi, membungkuk. Nah, ini adalah gerakan yang memberikan beban pada sumbu tulang punggungnya. Maka gerakan yang benar adalah menyapu dengan gagang yang panjang ya, gagang yang panjang, dan kita mengayun. Gerakannya adalah mengayun untuk membersihkan itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk tips kali ini, bagaimana kita mencegah terjadinya penyakit boyokan karena kebiasaan-kebiasaan kita yang sehari-harinya tanpa kita sadari. Nah, itu teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak semuanya, mari kita membiasakan cara atau hidup sehat, baik dalam keseharian, entah itu dalam aktivitas maupun makanan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk tips mencegah boyokan pada saat ini. Untuk itu mohon like, subscribe, and share ya pada akun YouTube Puskesmas Mejobo untuk mendapatkan tips-tips sehat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.